Oke, selamat malam semuanya. Selamat datang di episode Malam Minggu bersama Paman. Episode kedua sih sebenarnya. Episode pertamanya itu kemarin ngomongin tentang managing budget. Bentar-bentar ini kita keluarin dulu deh, jangan di... Tentang ngomongin budget sama family life. Kemarin cuma iseng aja sih buat nge-share apa yang udah saya bagi sama teman-teman Awardia AS sebelumnya. Terus siapa tahu berguna dan bisa jadi informasi buat teman-teman yang mau berangkat, ya udah saya coba tuh pertama tuh. Awalnya sih hanya terbatas sama sosmed bawah tanah, Plurk namanya. Itu nama teman-temannya ya beberapa circle lah. Terus makin ke sini dipicunya sebenarnya sama staf milenialnya Pak Presiden yang ngasih training-training berbayar pada gratis. Kenapa enggak kita bangun komunitas yang bisa membawa manfaat buat semuanya gitu, buat ngebangun human capital juga sih ke depannya. Kalau misalnya kita cuma dapat ilmu doang harus bayar sementara ilmu itu gratis, ya kapan kita mau keluar dari apa middle class yang nanti kita nggak bisa keluar dari perangkap middle class gitu. Kita apa-apa harus bayar dulu. Ya kalau bisa kita bangun lewat komunitas ya kenapa enggak gitu. Oke, mungkin di awal ini kemarin saya bagi-bagi pertanyaan mancing pertanyaan di IG. Apa sih emang yang mau tahu tentang studi di Australia? Ada yang minta lowongan part-time, ada yang gimana survive, terus cara mendapatkan studi ke Australia, gimana hidup bawa anak istri ke sana, kuliah dan tugas kuliahnya, anything, sama biaya hidup. Biaya hidup sebenarnya kemarin sudah dibahas minggu lalu, cuma nanti kita kupas sedikit lah. Nah, terkait sama beasiswa sendiri, karena kebetulan saya dan Mas Leo ini Awardia AS, mungkin kami akan lebih menekankan di ini ya cara dapat beasiswa AS. Karena kebetulan karena COVID ini mungkin blessing in disguise juga, akhirnya diundur sampai dengan 30 Juni tahun ini ya. Nah, itu kesempatan buat teman-teman yang mungkin mau reconsider pilihan kampusnya atau misalnya mau berubah dari penyedia provider lain ke AS, ya monggo di reconsider. Cuma intinya sih memang yang berbeda itu mungkin dari teknik penyaringannya ya. Kalau AS itu kan nggak ada lagi TPA sama bahasa Inggris dari instansi itu nggak ada. Jadi ketika kita punya referral letter, mirip-mirip lah sama di Australia, sama budaya Australia. Jadi mereka itu lebih menekankan referral letter. Kalau kita udah punya referral letter dari eselon 2, terus kita dapat izin, ya udah, kita tinggal isi formnya, tunggu, submit, terus ya kuncinya di situ, di administrasi supporting statement. Ini beberapa supporting statement. Oh iya, kalau misalnya mau daftar AS, di sini ada alamatnya, www.australiaawards.org. Kalau misalnya udah masuk ke situ, nanti teman-teman bisa disuruh ngisi supporting statement, dan inilah yang menentukan sebenarnya, karena ketika kita memasukkan administrasi supporting statement ini, motongnya ini paling banyak. Waktu zaman saya itu dari 3.000 kalau nggak salah ya, dipotong jadi tinggal 1.500, di 1.500 dipotong lagi jadi 600. 3.000 award di seluruh Indonesia. Nah, itu supporting statement ini yang menentukan kuncinya gitu. Kalau kita breakdown satu-satu kayak apa sih? Ini pertanyaannya mungkin bisa dibaca ya. Saya sambil nge-proof waiting list nih. Jadi kayak pertama, kenapa sih kamu milih course-nya dan kenapa milih kampus itu misalnya. Nah, ini pertanyaan-pertanyaannya sebenarnya simple, cuma mudah bias kalau kita nggak ngerti pertanyaannya. Kenapa kita milih? Contoh nomor 1, kenapa kita milih course sama institusi? Waktu itu saya milih pertama itu Unimelt, yang kedua UWA. Ya standar lah ya.
Kalau di Australia, Unibelp nomor 1. Semua orang juga tahu di Unibelp nomor 1 di Australia gitu. Tapi apa yang membuat kamu itu milih Unibelp untuk kampus tujuan gitu? Nah, teman-teman, kalau saat mengisi ini sangat disarankan untuk melihat lebih detail course-nya, detailnya. Ya oke, nggak ada salahnya juga misalnya kita menjawab bahwa Unimap nomor 1 di Australia, atau misalnya saya pengen tinggal di Melbourne, it's okay. Cuma kita harus bangun rasionalisasinya gitu, kenapa kita memilih itu gitu. Contohnya ketika saya memilih Human Resources and Employment Relations, ya saya harus breakdown semuanya, terus timbang, artinya mana sih mata kuliah yang sekiranya bakal kepake gitu. Walaupun pada akhirnya ketika setelah selesai kuliah selama 2 tahun itu yang kepake ternyata porsinya sedikit banget gitu loh. Tapi minimal kita udah punya mindset-nya ya, cara berpikir globally yang akan kita aplikasikan secara lokal di Indonesia gitu. Terus yang kedua, nah ini pilihan ini pertama masih bisa berubah ya. Misalnya ketika kita pertama mendaftar itu milih Unimap dan saya misalnya Unimap dan UWA, terus kemudian ketika saya lulus dan ketika sebelum berangkat ternyata pilihan saya berubah dan menjadi UWA lalu kedua Unimap, ya nggak masalah juga. Karena misalnya setelah menimbang dari segala sisi, ternyata saya lebih condong ke UWA karena mata kuliahnya lebih condong untuk public sector dan beberapa bisa diaplikasi di tempat kerja saya seperti itu. Bangun rasionalisasinya itu yang penting. Terus untuk pertanyaan nomor 2, gimana sih jurusan yang kamu pilih itu akhirnya bisa mengembangkan karir kamu gitu? Ya saya waktu menjawab ini, kalau contoh yang saya punya, itu karena saya udah kerja 5 tahun sebagai staff di Human Resources, pengembangan Human Resources lah. Saya udah banyak dealing sama permasalahan-permasalahan Human Resources, saya terlibat dalam pembuatan kebijakan. Jadi ke depannya itu ya tujuan saya adalah untuk membangun Human Resources di organisasi. Mungkin Mas Leo ada tips untuk nomor 1 dan 2 gimana? Ceritanya dulu. Iya, kalau sebenarnya waktu saya daftar itu tips pertanyaan nomor 1 sama nomor 2 itu yang bantuin jawab itu Mas Febri, Paman Febri yang jawab. Berhubung beliau adalah mentor saya gitu. Betul, tapi, saya juga. Itu ada Mbak Revi ternyata di. Tapi saya ya paling gampang sih gini ya. Sebetulnya saya daftar beasiswa 3 kali dan baru berhasil di kali ketiga ini. Yang pertama Fulbright, yang kedua itu LPDP, terus yang terakhir yang ketiga ini AS. Dari kesemuanya itu yang saya temukan adalah sebetulnya si AAS itu kayaknya cuma mau lihat gini, ini orang sebetulnya realnya apa sih, mau apaan sih gitu. Kira-kira lu kenapa milih public administration bukan public policy yang paling gampang, Kak. Saya jurusan saya public administration karena saya bilang saya kerjanya di public institution gitu, bukan sebagai policy maker, tapi saya di public institution. That's why I choose public administration rather than public policy course, because ya itu gitu. Terus ya sama propose tadi contribute to your career, tadi kan saya sempat diskusi sama Mas Ade ya, kalau nggak salah Ade Hidayat. Pada saat ditanya, kamu sekarang gampangnya gitulah, kamu kerjanya ngapain sekarang? Oh, saya supervisi WP. Lah kok kamu ngambil public administration? Emang kepake di kantor kamu? Enggak. Saya pada saat interview saya jawab gitu, enggak kepake itu mostly nggak akan kepake itu di kantor saya. Loh, terus kenapa kamu milih itu gitu? Oh, nanti saya kantornya di kantor pusat, saya bilang gitu.
buat yang awam di kantor pusat Direktur Jenderal Pajak itu kebanyakan lebih ke bukan policy setting juga sih, lebih ke kira-kira bikin grand design dari manajemen atau administrasi publiknya dari institusi DJP, Direktur Jenderal Pajak. Jadi saya bilang, ya kalau sekarang memang nggak kepake, tapi nanti begitu saya selesai kuliah akan kepake gitu. Paling tidak sampai dengan tour of duty berikutnya. Itu sih jawaban saya waktu interview. Tapi pada saat nulis proposal, saya sih bilang bahwa pengalaman saya lebih dari 10 tahun menangani ini. Saya tahu permasalahannya gitu. Dan saya sedang mencari jawabannya, dan jawaban saya itu saya temukan di Unimel. Kemungkinan jawaban saya bisa saya temukan di Unimel. Gitu. Jadi ya itu sih. Kalau nomor 3 sama nomor 4-nya gimana nih, Om? Kalau yang kalau yang nomor 3 itu kalau dari saya sendiri kan saya part dari reform ya, karena dulu pada saat awal karir saya dimulai pada saat instansi saya Direktur Jenderal Pajak modernisasi. Sebenarnya nggak tahu ya, mungkin semua scholarship sama ya. Jadi ditujukan kira-kira nih orang bisa bikin inovasi apa sih? Kalau saya sih bukan inovasi ya, lebih tepatnya ya. Kalau saya pada saat itu yang saya tawarkan itu, saya tahu problemnya gitu. Saya nggak akan melakukan inovasi apa-apa. Kemungkinan semuanya udah ada di textbook gitu loh. Semua udah ada di textbook. Konteks saya kenapa milih ke Australia karena di ATO sekarang lagi undergoing reform gitu. Kantor pajaknya lagi reformasi untuk menuju ke apa istilahnya sekarang 4.0 apa? Digitalisasi itu. Yang user experience segala macam itulah. Nah, karena si ATO sekarang lagi melakukan itu, saya pikir itu saya coba akan mempelajari itu gitu. Dan kenapa Unimel? Karena profesor saya pada saat itu program koordinator untuk program saya itu dia paham betul reform di Australia, malah dia mungkin yang paling paham ya. Saya ngejar profesor itu waktu itu. Jadi nomor 3 itu, terus nomor 4 apa nih? Gue udah lupa pertanyaan. 3 practical examples, knowledge Example skill. sih. Ya. Kalau yang B-nya itu kayak apa sih yang menghalangi kita buat dapat gen yang A ini? Oh iya, oke. Iya. Apa ya kalau itu sih saya juga pada saat ngejawab saya sih pragmatis ya. Artinya saya cuma bilang, lingkup saya nih segini gitu loh. Saya sekarang ada di posisi segini gitu. Sementara kalau misalnya saya bisa berkontribusi, saya harus ada di posisi ini. Bagaimana mencapai posisi ini? Nah, bridging gap-nya tuh sebetulnya dengan cara kuliah di luar negeri. Pada saat interview sih saya jawab ya, kenapa kamu, karena ada pertanyaan yang cukup menohok juga. Kamu 10 tahun kerja di DJP, kamu nggak bikin perubahan apa-apa. Terus saya jawab waktu itu, ya saya nggak bisa melakukan apa-apa, orang saya ada di piramida paling rendahnya di hierarki DJP gitu. Mau ngapain saya sampai saya bisa naik ke atas, baru saya bisa melakukan sesuatu gitu. Terus ditanya lagi, lah kira-kira kalau kamu balik, terus kamu bisa gitu naik ke tangga lebih tinggi gitu? Ya pasti bisa, karena itu memang syarat untuk dapat jabatan lebih tinggi. Pada saat itu saya terus terang rada sengit ya debat sama yang nanya, soalnya pertama saya kurang tidur. Ini pengalaman. Saya kurang tidur, terus saya rada kesel gitu dengar si bule itu ngomong kayak seolah-olah, ini orang kok ngeselin banget ya nanya ya. What have you done for 10 years kata tadi gitu. There is nothing improve in your institution for 10 years. What have you done gitulah. Terus ya saya emosi waktu itu, terus saya pikir-pikir nih orang
itu dia profesor gelarnya, terus nanyanya kayak gitu, saya kesel aja gitu. Dua-duanya profesor. Terus saya jawab, lah kan tadi udah saya jelasin, tadi saya ada di posisi paling bawah, ya saya nggak bisa ngapa-ngapain, makanya saya kuliah gitu. Terus dia rada kaget juga sih pas saya gentak gitu. Ya itu mungkin salah satu tipsnya ya, jangan terlalu humble, jangan terlalu being humble gitu. Kalau misalnya pas lagi interview ya, orang Australia ini konteksnya AS ya, si penanya itu interviewer itu biar gimana juga bisa kita ajak debat kok kalau misalnya memang realistis gitu. Kita jawabnya tapi realistis juga gitu. Soalnya dia juga nanyanya ya coba kalau ditanya kayak begitu, kita gimana jawabnya? Nggak tahu sih, waktu itu saya kebawa emosi aja gitu. Jadi saya waktu itu jawabnya rada emosi, tapi memang waktu itu saya tepat gitu ngomong gitu. Begitu keluar saya langsung mikir sih sebetulnya, wah gila gue tadi ngomong apa? Interview scholarship kenapa gue marah-marah gitu. Gitu sih. Ya, buat teman-teman yang belum tahu, ini kalau AS ini untuk interviewer ada 2 orang. Yang pertama dari Indonesia, yang kedua itu interviewer dari Australia atau native lah. Yang dari Indonesia biasanya akademisi, gelarnya S3, dan AS awardee juga. Lalu yang untuk yang bulenya ini macam-macam. Ada yang guru bahasa, cuma memang nggak mementingkan gelar ya, karena untuk yang bule ini lebih ke bahasa sama rasionalisasinya. Nah, makanya ketika kita membangun atau menjawab pertanyaan itu yang penting itu rasionalisasinya. Dan enaknya itu ketika kita berdiskusi sama bule, mereka fair gitu loh. Kalau misalnya pertanyaannya salah, ya kita mau ngelawan juga nggak apa-apa. Yang penting kita tahu rasionalnya gitu loh. Kita nggak ada permainan emosi di sini, nggak baperan lah istilahnya kalau orang bule. Dan enaknya di AS itu selain 2 orang interviewer juga mereka punya 1 orang supervisor yang duduknya biasanya di pojokan. Nah, supervisor ini tugasnya adalah mengsupervisi interviewernya, bukan mengsupervisi interviewee. Mengsupervisi interviewinya, bukan interviewernya. Interviewer sih? Interviewer ya? Pewawancara ya? Iya, mengsupervisi pewawancaranya. Nah, jadi sejauh mana si interviewer bertanya di konteks yang udah kita berikan di supporting statement ini gitu. Dan enaknya di situ sih. Jadi nggak ada itu pertanyaan-pertanyaan yang melenceng, yang rasional, yang rasis dan sebagainya gitu. Oh iya, satu lagi Om. Sorry, iya ini juga cara menjawab ya. Pada saat kita nulis di supporting statement, dulu diajarin sama Om Febri sih. Nggak, intinya sebetulnya kita ngasih hal-hal yang kira-kira menarik, tapi bukan berarti itu sesuatu yang terlalu terlalu mengawang ya. Jadi cukup membumi gitu, tetap harus membumi. Tapi juga, tapi pada saat pada saat interview jangan sekali-sekali muter, nggak tahu ya, pada saat saya itu memang mungkin dia juga si interviewernya itu mungkin baru nyampe segala macam, jadi pada saat pertama datang terus dia udah bilang gitu, pada saat saya konteks setting gitu dia udah bilang, lu gak usah muter-muter, jawab aja gitu, gue udah baca supporting statement, lu gak usah muter-muter gitu, langsung digituin gitu, jadi langsung hajar aja sih kalau saya bilang, gak usah muter-muter. Orang Indonesia soalnya kadang-kadang suka muter-muter dulu. Iya, memang pengalaman sih. Pentingnya kita memberikan supporting statement ke teman untuk dibaca ulang itu juga penting banget ya. Buat membantu rasionalisasinya, apakah bahasa yang kita bangun ini muter-muter atau enggak, efektif atau enggak, itu penting banget. Jadi sebelum disubmit, ya memang saran saya ke teman-teman, monggo dibagikan aja. Terus memang betul yang Om Leo bilang tadi bahwa pragmatis itu ketika menjawab pertanyaan nomor 4 itu penting, karena dengan pragmatis apa yang udah kita kerjakan, kita jadi tahu lebih mendalam gitu apa yang kita kerjakan gitu loh. Contohnya kalau misalnya saya ini waktu jawab pertanyaan nomor 4 ini,
3 example ini, satu, waktu itu saya punya tim nih. Saya bangun tim untuk bikin video coaching and counseling waktu itu. Ya udah, yang saya pakai apa nih? Yang saya pakai leadership. Saya mengumpulkan orang baik dari internal maupun eksternal. Gimana caranya kita bikin project, terus project itu jadi dan bisa di-deliver ke unit kerja gitu. Mungkin kalau Om Leo udah banyak banget kayak di annual report itu sebenarnya bisa diambil salah satunya. Terus kayak possible constraint, contoh salah satunya ya kita, untuk saya ya, ketika kita bikin video coaching and counseling itu, salah satu constraint-nya adalah kita nggak punya contoh organisasi lain yang mirip sama DJP, yang skalanya besar, terus proses bisnisnya mirip bank tapi bukan swasta gitu. Hal-hal kayak gitu sebenarnya yang jadi constraint tersendiri gitu, gimana caranya kita deliver apa yang kita buat gitu. Dan memang ya harus pragmatis dan tahulah apa yang kita kerjakan gitu. Terus ya mungkin ini tadi sudah dibagi bahwa ketika kita mendaftar, ya ini hati-hati ketika kita memilih uni. Memilih uni juga sama dengan memilih course, memilih program yang ada di dalamnya, memilih mata kuliahnya, sedetail-detailnya, sama kita bangun rasionalisasi yang hubungkan dengan apa yang karir kita yang sudah kita jalankan sebelumnya di kantor gitu. Kalau perbedaannya sendiri dengan di Indonesia, mungkin yang paling kentara itu be critical, karena di sana itu kita dituntut untuk kritis, nggak hanya menerima saja, dan kadang-kadang perbedaan antara mahasiswa yang dapat nilai high distinction sama distinction itu perbedaannya cuma satu, rajin nanya doang. Misalnya nilai ujiannya sama-sama 75 misalnya, tapi yang satu rajin tanya dapat tambahan 5% jadi 80 jadi high distinction. Hal seperti itu sebenarnya yang perlu dibangun dari sekarang gitu. Nggak teman-teman ya pede aja gitu ketika dibuka sesi tanya jawab, ya nggak usah bingung sama gimana nih kalau gue nyampein terus gramatikal gue error atau apa, ya bodo amat gitu. Kalau dosen di sana tuh enaknya fair, dan selama mereka ngerti konteksnya, kalaupun mereka nggak ngerti konteksnya, mereka pasti akan nanya ulang lah, maksud kamu seperti apa gitu. Kalau misalnya kita ngedeliver terus nggak sampai, nggak miss juga, nah si dosennya lah yang akan membahasakan maksud kamu ini bukan. Nah, yang hal-hal kayak gitu sih sebenarnya yang bisa nambah kita semangat. Dan teman-teman kalau misalnya ngelihat teman-teman lain dari negara lain lah ya, yang bahasa Inggrisnya kurang, atau mungkin kalau dinilai ya mungkin lebih bagus dari kita, ya itu juga sebenarnya meningkatkan semangat sih sebenarnya. Jadi kalau mereka pede, kenapa kita nggak pede gitu aja. Itu sih. Terus kalau assignment sendiri, itu assignment terbagi dua ya. Yang satu ada individual, ada grup. Terus kalau yang individual itu, jadi setiap mata kuliah itu, kalau di UWA itu, satu semester itu 12 minggu. Nggak tahu kalau di Unimel masih 13 atau udah 12, bro? 12 juga. 12 juga ya, udah berkurang ya? Nah, itu tuh tugas dibagi dua, satu semester ada 4 mata kuliah, dan setiap mata kuliah, ya tergantung sih, ada yang 3, ada yang 4, atau 2, tergantung banyaknya subjek yang available di semester itu. Dan setiap mata kuliah itu ada 2 tugas, individual sama grup. Individual itu, ya dua-duanya sih, baik individual maupun grup, biasanya sih bikin essay, bikin tulisan ya. Kalau individual, kalau di tempat saya di UWA, ya kisarannya sekitar 1.500 sampai 3.000 kata. Terus kalau yang grup, ini ya up to sampai 8.000 lah. Jadi kan itu kan, tapi kan di breakdown juga ya. Terus gimana kalau di Unimap ada ini nggak? Ada kendala nggak di assignment? Misalnya kerja sama orang mana gitu, yang agak susah. Selama ini nggak ada sih. The pressure is on kayaknya ya kalau di Unimap. Lebih ke waktu sih, lebih ke manajemen waktu. Kalau grup, kebetulan
selama ini sih kalau gue sih nggak pernah ada masalah sama orang ya. Maksudnya sama dari negara manapun gitu. Tapi memang suka ada cerita-cerita gitu. Kalau orang dari negara ini, negara A, negara B, negara C itu lebih apa ya? Pertama mereka nggak tech savvy, kedua mereka they talk a lot, dan tapi nggak melakukan apa-apa, itu kedua sih. Tapi nggak selama ini nggak ada masalah sih. Ya, Apalagi masih bisa sekarang gampang ya. ya. Iya, apalagi sekarang gampang kan pakai Google Doc, pakai segala macam bisa, ya gampang lah. Ya. Kadang-kadang yang apa ya? Yang ngeselin itu kadang kita udah bagi-bagi tugas nggak dikerjain, terus kita yang ngerjain. Kadang-kadang gitu sih. Cuma masih bisa diakalin lah. Kayak misalnya kalau misalnya orang-orang kayak gitu ya udah bagi aja tugasnya. Karena mereka kadang-kadang kalau misalnya kurang kontribut ya udah kita bantu aja, ini bagian kamu ini loh. Tanya aja kesulitannya sebelah mana. Ya harus aktif komunikasi juga gitu. Cuma sayang juga sih karena grup assignment ini kadang-kadang porsinya lumayan gede ya. 40%, kalau di sana berapa? 60? Tergantung sih. Kalau nggak pernah segede itu. Rata-rata sih 40. Jadi 20% pertama tuh untuk ya kayak itu ya, kalau contextual setting biasanya dari reflection paper segala macam itu yang sedikit itu biasanya 20%, 10-20%. Terus 40% sama 40% lagi biasanya research paper. Tapi research papernya juga nggak terlalu banyak sih, cuma 4.000 word. Ya in total sekitar 8.000 sampai 10.000 sih sama sih. Di satu mata kuliah sih. Kalau pengalaman di Unimap, kerasa nggak bedanya sama belajar di Indonesia? Pressure pasti ya, pasti. Terus peer juga sih, kebanyakan apalagi pada saat awal-awal gitu. Kalau di jurusan saya itu 50%. Jadi Master of Public Administration itu 50%-nya itu adalah mahasiswa master. 50%-nya 75% itu masih master, 25%-nya itu graduate certificate. Jadi mereka itu bukan ngambil gelar masternya tapi cuman graduate certificate, cuma sertifikat doang gitu. Nah, dari si 75 dari keseluruhan total itu 50%-nya Australian, 50%-nya international students. Yang 50% international students itu Asianya separoh, terus kemudian non Asianya separoh lagi juga gitu. Jadi kurang lebih sih mahasiswa Asia itu yang konon katanya lemah dalam berbahasa Inggris segala macam gitu, yang pokoknya punya kendala bahasa itu sekitar 25%. Tapi di Unimap karena memang syarat IELTS-nya kan juga gue lupa, karena di bawah fakultas hukum kami kenanya 7. Itu sih. Jadi sebetulnya nggak terlalu kelihatan gitu gap bahasa Inggrisnya. Tapi yang jelas si orang-orang yang native ini, si 75% itu memang ketika baca itu lebih banyak mereka gitu. Kecepatan bacanya memang luar biasa, terus memang critical thinking-nya luar biasa juga gitu. Pada saat tugas grup pertama itu benar-benar kelihatan sih, ketika kita masih bingung nyari permasalahan, mereka udah dapat duluan. Sebetulnya lebih ke milih permasalahannya sih. Kenapa permasalahan ini penting untuk diaddress gitu. Padahal kan kalau kayak di public administration itu, policy yang paling bagus sebetulnya adalah nggak ngapa-ngapain. Pemerintah itu policy yang paling nggak bagus, yang paling bagusnya itu sebetulnya nggak ngapa-ngapain gitu. Ya kan, don't bother to fix something that is not broken kan gitu. Ya udah gitu. Itu pemerintah yang bagus gitu. Makanya kalaupun lu ketemu permasalahan, itu pantas nggak untuk kita ngapa-ngapain? Jangan-jangan begitu kita ngapa-ngapain, ketika kita melakukan reform,
yang ada malah jadi jelek gitu. Status quo itu malah penting gitu kalau di public administration. Kita ngelihat gimana pemerintahan itu berjalan gitu. Nah, itu yang kok teman-teman bule itu bisa ketemu gitu loh. Kok dia bisa mikir kayak begitu ya gitu. Sementara kita nggak kepikiran, oh iya ya itu masalah ya gitu sih, lebih ke situ sih. Itu karena mereka cuma satu level, saringannya cuma satu sih. Apa yang mereka dengar bisa langsung ditumpahin. Sementara kalau kita kan 2 level dulu, terjemahin dulu, baru dikeluarin. Kadang ngeluarinnya juga harus terjemahin dulu ya. Itu sih paling. Terus kalau tugas-tugas gimana, bro? Susah nggak? Susah tapi doable lah. Artinya masih bisa lah ya dikerjain. Masih bisa lah. Masih bisa begadang maksudnya. Sleepless night udah mulai lagi nih kalau semester baru mulai ada. Iya, di puncak. Tapi ya teman-teman di bulan-bulan kayak gini. Betul. Kalau di UWA ini ada beberapa kayak kita tuh punya academic workshop yang ngebantu banget sih sebenarnya. Ada yang buat honors and masters, ada yang buat researcher, ada yang buat science gitu. Dan ini nggak tahu nih, cuma karena corona ini mungkin agak mungkin kelas-kelas ini bakal jadi online juga sih. Ya. Saya ini waktu pertama sampai ke UWA masih semangat nih ikutin kayak gini. Sampai kemudian nggak bisa nge-manage waktu, aduh udah deh. Kita langsung autopilot. Iya. Tapi ini teman-teman ini sangat membantu sekali kalau misalnya kesulitan, misalnya contohnya kayak masalah reading and note taking, ini bisa ada bantunya, bisa dibantu lah. Writing essay, gimana sih, mulai dari address question, terus kita breakdown question itu jadi ketika kita dapat assignment dari dosen itu, yang pertama kita harus lakukan memang understanding the question itu dulu gitu. Karena sekalinya kita misunderstanding sama question, jawabannya salah, ya udah dampaknya panjang gitu. Itulah pentingnya kita breakdown the question. Terus kalau di Unimap gimana, bro? Kalau di Unimap ada itu gini nggak? Iya, banyak. Nah, itu enaknya nggak tahu ya, kayaknya semua ya di Australia itu ya. Jadi pasti ada resource yang pasti kita bisa pakai dan itu sangat membantu gitu. Either itu yang formal kayak yang disediakan dari universitas gitu atau dari student union. Karena di student union sendiri juga banyak sih kayak misalnya komunitas yang paling gampang aja komunitas berbahasa gitu. Itu enak sih sebetulnya sih ya untuk diikutin gitu. Cuman ngobrol biasa aja itu udah cukup membantu dan dari situ biasanya bisa ketemu, oh, lu bisa nyari ini di sini gitu. Bisa saling sharing pengalaman. Student union itu ada dari dari jurusan ada, terus kemudian si Graduate Student Association, kalau di Unimap ada namanya Graduate Student Association, itu juga cukup membantu. Bahkan mereka kayak ngasih, kalau misalnya emang perlu bantuan di luar yang dikasih dari perpus, kayak ada forum diskusinya segala macam gitu buat sharing gitu. Karena biar gimana juga itu penting buat share idea juga sih, sama untuk bantu critical thinking dan analytical kita gitu. Semakin banyak terpapar dengan hal-hal seperti itu, semakin gampang kita menyesuaikan diri di perkuliahan sih. Sama satu lagi sih, kalau dari pengalaman ya, nanya ke dosen itu juga cukup penting sih. Asal nggak nanya, gue harus nyari di mana gitu. Jawaban ini gitu. Itu sih yang, karena kita bukan S1 ya, bukan mahasiswa S1 yang mesti di feeding gitu. Kalau mahasiswa S1 mungkin baca buku ini A B C D gitu. Kalau mereka nggak mau kayak begitu kalau di S2 gitu. Kita harus ada sesuatu dulu yang kita tanyakan gitu. Saya misalnya tugas nih 4.000 kata, kita nanya ke dosen, saya mau bikin tulisan saya temanya tentang ini, strukturnya kira-kira begini, kira-kira bisa nggak? Biasanya mereka nanti akan mengkritisi, oh iya itu idenya bagus, temanya bagus, itu bisa masuk, atau mereka bilang enggak itu temanya jelek gitu.
feedback itu pasti akan dikasih ke kita dan biasanya cepat sih, mungkin paling lama tuh 1-2 hari aja gitu. Terus, oh iya, buat teman-teman yang baru gabung, yang mau tahu bahwa beasiswa AS ini memang ketika buka itu mensyaratkan IELTS 6. Rata-rata 6 sih, 6,5, cuma nggak boleh ada band yang di bawah 6. Cuma untuk instansi-instansi pemerintah itu bisa lewat jalur TOEFL, ITP, PBT. Kalau untuk PBT-nya waktu zaman saya mintanya itu sekitar 500 deh kalau nggak salah. Zaman lu masih 500 nggak, bro? Udah 500, ITP? 500. Kayaknya nggak sampai 550 deh. 500 ya? Ya udah 500 kayaknya. Gue juga pakai TOEFL sih. Terus untuk reading comprehension emang penting ya, tapi kan jadi begini, kalau untuk rasionalisasi reading comprehension itu ketika kita daftar beasiswa kan memang ada syarat bahasa Inggris ya, yang penting itu IELTS gitu, dan itu nggak boleh di bawah 6. Kalau misalnya kita kalau misalnya kita udah dapat 6, ya berarti mereka menganggap bahwa reading comprehension kita udah cukup untuk merasionalisasi pertanyaan dan mencari jawaban, itu sih sebenarnya. Jadi teman-teman kalau misalnya udah lulus IELTS 6 itu insya Allah selamat lah kuliah. Terus kalau ada pertanyaan di chat, kalau COVID gimana bro di sana? Oh iya, ini agak kebetulan insya Allah ini semester terakhir gue juga sih. Gue cuman ada 1 mata kuliah di sini gitu. Tinggal 1 mata kuliah dan udah selesai kuliahnya. Kemarin sih akhirnya semua goes online ya, semuanya jadinya online gitu. Resources kayak misalnya bahan-bahan yang perlu dari library gitu, kayak misalnya buku, itu dikirim pakai pos. Yang dari Keren, perpustakaan? Iya. Oh. Agak aneh sih, belum pernah nyoba juga karena gue selama ini masih ketemu bahan yang online, maksudnya yang e-book gitu. Tapi ya menarik sih, semuanya bisa sama pakai Zoom juga, perkuliahan pakai Zoom juga. Yang itu capek banget sih malah ternyata. Terus terang lebih capek selama COVID ini. Tapi memang support sih banyak sih. Jadi kayak setiap beberapa hari sekali, kayaknya hampir 2 hari sekali gitu kita dapat dapat email dari kampus gitu. Terus juga ditelepon sempat ada yang nelpon, cuman pakai private number jadi nggak gua angkat, terus tahu-tahu ada email gitu. Sorry, kita mau ngecek aja karena pada saat awal ini pandemi pecah, gue lumayan breakdown sih, sampai sekitar 2 minggu gitu nggak bisa ngapa-ngapain, benar-benar breakdown, sempat mutusin mau pulang gitu. Cuman ternyata kan semua penerbangan juga sempat di-cancel kan, international flight, dan waktu itu ada larangan juga dari pemerintah. Untuk mahasiswa AS, kalau lo mau sebisa mungkin jangan pulang karena di negara lo lebih berbahaya daripada di sini, kata dia gitu. Jangan pulang ke Indonesia, katanya gitu. Di Indonesia lebih bahaya, katanya. Kata SCO. Kata SCO gitu. Terus tapi terakhir sih mereka bilang kalau misalnya emang mau ditangguhkan, nggak apa-apa, pulang aja. Karena mereka juga mereka buat survei gitu, katanya sekitar 70% dari, 90% dari respondennya itu mengaku terpengaruh sama COVID-19 dan mereka kayak butuh bantuan mental well-being gitu. Karena memang pertama kuliahnya aja udah stres ya. Kuliah aja udah stres, terus kemudian dapat kondisi yang kayak gini, jadi lebih stres lagi. Karena yang bikin gue lebih stres karena keluarga kan di Indonesia ya, nggak bareng. Itu kepikiran terus gitu loh, terus gitu. Gue kemarin udah sempat mikir, udah gue pokoknya mendingan pulang aja lah, tapi tinggal 1 mata kuliah gitu, dan nggak boleh ngerjain tesis dari rumah, nggak boleh.
Oh, tinggal riset doang ya? Tinggal itu. Oh ya, ini ada pertanyaan dari Sally ya. Sama ini ada Hidayat nih. Supporting dokumen harus ditranslate ke Inggris. Iya, semua dokumen ditranslate ke Inggris. Ada beberapa yang nggak wajib sih. Cuman kalau saya sih waktu itu semua sih translate ke Inggris. Ya, Feb ya? Iya, semua di Lebih Inggris. Dan cepet kok translate Inggris itu ke Swarm Translator itu mungkin sekitar 2 hari. Banyak juga yang selesai 1 hari, 2 hari itu karena mereka biasanya udah punya, terutama kayak sertifikat, ijazah segala macam gitu, udah punya template-nya gitu. Dan itu investasi yang bagus kok. Maksudnya kita bisa pakai itu untuk berikutnya atau itu juga gitu. Terus ini ada pertanyaan lagi nih, Feb, dari Sally. Gimana? Milih uni, ada surat rekomendasi dari pengajar uni yang dituju juga. Kalau saya sih enggak ya, Mbak atau Bu Sally. Saya sih enggak ada, cuman memang dulu Om Febri waktu itu ngajarin kalau bisa emang agak detail sih risetnya gitu. Kira-kira mau ngambil kuliah apa gitu. Sampai si mata kuliahnya sendiri itu kita udah kepikiran gitu. Iya. Iya, kalau untuk master memang nggak butuh surat rekomendasi dari pengajar uni yang dituju ya, kecuali memang untuk PhD. Kalau PhD kan kita nggak nyari kampus ya. Kalau PhD itu kita nyari supervisor sebenarnya. Mata kuliah research gap yang mau kita cari itu apa, terus nyari supervisor yang expert di mata kuliah itu di mana. Nah, itu sebenarnya kunci. Kalau kunci S3 baru mungkin perlu rekomendasi. Kalau untuk S2 sih, master sih nggak perlu ya. Terus, apa nih, mungkin tadi kelewat Om Calip. Untuk administrasi yang oke, untuk jawab pertanyaan-pertanyaan tadi, memang intinya sih harus to the point aja, Mas. To the point, apa yang ditanyakan, jawaban kita langsung ke situ. Kalau misalnya mau pakai pengantar atau paragraf pembuka ya cukup 10% aja lah. Kalau contohnya kita balik lagi kayak yang challenging itu sebenarnya pertanyaan nomor 4 sih kalau menurut saya ya. Kan waktu saya bikin supporting statement ini pertanyaan nomor 4 ini saya skip dulu. 1, 2, 3 masih bisa dijawab lah. Nomor 4 ini karena paling susah karena kita harus memitigasi masalah-masalah yang kadang-kadang ini masalah bukan sih gitu loh. Yang jadi pertanyaan-pertanyaan yang kayak gitu yang kadang-kadang yang bikin susah gitu. Ya sama ini sih sebetulnya kayak yang saya dapat pas selama kuliah di sini itu emang masalah ya, tapi kemudian masalah buat lo apa enggak gitu loh. Maksudnya masalah buat si interviewer itu apa enggak gitu. Itu sih harus dijual, kita pintar-pintar pitching-nya aja sih. Sama tadi ada yang nanya mengenai ini ya, standar pada saat kan TOEFL bisa diterima gitu dan memang ada standarnya. Karena kenapa harus 6? 6 itu karena memang persyaratan di kampus di sini di Australia itu untuk international student tuh harus 6. Jadi kalau emang di bawah 6 ya nggak akan keterima juga gitu loh. Makanya di AAS mensyaratkan 6 sebetulnya karena kalau di bawah 6 ya nggak akan ada yang nerima juga gitu kita kuliah gitu. Makanya 6. Terus kasusnya waktu itu saya waktu itu 6 apa 6,5 ya? Oh 6,5 ding, 6,5. Enggak, benar 6. 6 tapi waktu itu ada band yang di bawah 6. Itu writing pre-departure-nya, persiapan untuk bahasa Inggrisnya itu di AAS itu dikasih gratis pre-departure. Nggak cuman buat IELTS-nya aja sih sebetulnya, tapi juga kayak misalnya academic writing diajarin di situ, terus kemudian juga kehidupan di kampus kayak gimana. Cukup lengkap sih kalau AS supporting untuk persiapannya. Itu karena bahasa Inggris saya jelek, saya dapatnya 6 bulan tuh. Dan itu lumayan. Dapat uang saku tuh. 3 juta sebulan. Yang penting kan kalau masih 6 bulan kan dianggapnya belum tugas belajar kan? Iya. Masih dapat gaji buat di kantor.
Terus pertanyaan lagi dari Risma, syaratnya daftar sertain IELTS sertifikat. Nah, ini nih, aku nggak tahu ya kalau misalnya penerimaan luar sama penerimaan lewat jalur public sector itu seperti apa? Kalau misalnya di public sector sendiri kan lewat surat dari itu ya Sekretariat Negara memang yang turun ke DJP, ke Kementerian Keuangan, terus kemudian ke DJP atau ke instansi manapun, ya di situ ada tertulis sih opsinya boleh IELTS atau TOEFL, TOEFL skornya segini, kalau ITP segini, untuk IBT segini. Nah itu memang tertulis. Cuma kalau misalnya dari private sector, aku nggak tahu nih, apakah bisa diganti dengan TOEFL. Ada yang pengalaman nggak? Nggak ada. Nggak ada sih, nggak tahu sih. Kayaknya sama deh. Sama ya? Bisa TOEFL juga, karena ada teman pakai TOEFL juga sih, kalau nggak salah. Dia dari private ya? Pada saat PDT, dari private dari private, dia punyanya TOEFL waktu itu. Dan yang penting, kalau emang nggak jelas, bisa tanya kok langsung, dan langsung dijawab kok di AI. Oh iya, untuk beasiswa AS sendiri memang nggak butuh LOE. Karena kita hanya daftar, terus apa nih? Nah, kita daftar, kita pilih kampus, ya udah. Nanti untuk LOE ya antara si Australia Award Indonesia sama kampus yang bersangkutan sih. Jadi nggak ada masalah sebenarnya, nggak perlu cari LOE seperti LPDP misalnya. Iya, ada pengalaman juga sebenarnya mengenai LOE ini. Ada teman yang dia udah dapat surat dari supporting evidence lah dari kampus lah bahwa dia udah diterima lah segala macam gitu. Tapi ternyata LOE kan biasanya kan ada masa berlakunya gitu kan ya. Nah, dia dapat PDT-nya waktu itu 6 bulan gitu. Dan ternyata expire tuh kan kayak gue kan mulai prosesnya kan itu kan tahun 2017 ya. Yeah. Tahun 2017, intake untuk 2018, ya taruhlah dia udah terima surat pada tahun 2017 tuh LOE itu. Terus mulai PDT kan 2017 juga sih. 2017 juga, tapi expired lah 1 tahun gitu. Dan pada saat dia ngajuin lagi nggak dapet lagi gitu, dan itu nggak masalah sama AS. Kayaknya LOE juga emang bukan suatu syarat yang pasti. Ada juga kok katanya yang udah dapat surat, udah dapat LOE tapi yang nggak diterima juga sama AS gitu. Oh itu kayak mungkin dia belajar dari LPDP juga ya. LPDP kan kalau misalnya udah dapat LOE seenggaknya kayak apa ya, akselerator gitu istilahnya. Ya, tapi nggak jaminan juga sih, nggak jaminan juga. Karena yang penting itu syarat ini supporting statement sama IELTS-nya. Nah untuk prosesnya sendiri mungkin teman-teman ya ngulang aja sedikit untuk prosesnya ketika kita sudah isi supporting statement, kirim semua persyaratan. Nah nanti kan itu kan akan disisir lagi tuh, setengahnya akan masuk ke wawancara. Habis wawancara, IELTS dulu apa wawancara dulu ya? Wawancara dulu ya, baru IELTS. Bareng sih itu sebetulnya. Jadi iya, bareng-bareng. Nah, kita diujikan IELTS, dan itu mereka yang membiayai, jangan khawatir. Karena lumayan cukup mahal tuh, sekitar 2,7-2,8 ya. Iya. Nah, itu nanti kita dapat nilai pretest IELTS. Terus nilai pretest IELTS itulah yang akan menentukan PDT kita berapa lama gitu. Kalau misalnya kayak Mas Ade Hidayat ini di kolom chat, kalau misalnya overall skornya 6,5 reading, 7,5 writing, 6 speaking, terus overall skornya 6,5 dan nggak ada yang di bawah 6, ya kemungkinan sih masih bisa ikut yang 8 minggu atau 4,5 bulan. Nah, itu tergantung sih. Kalau misalnya yang diterima adalah yang overall 6,5 ini, ya kemungkinan sih cukup yang 8 minggu aja, 8 minggu.
Iya. Terus apalagi nih? Kalau untuk lembaga bahasa sih di mana-mana diterima ya, yang nggak mesti yang bonafit sih. Yang penting resmi Iya. aja. Yang penting Iya. resmi. Kalau saya waktu itu yang kan ada jadwalnya tuh tes TOEFL tuh dalam bulan ini. Yang penting waktu itu saya persiapannya itu tes TOEFL itu kira-kira kalau misalnya nggak nyukup nih, nggak nyampe target saya waktu itu 550. Kira-kira kalau misalnya nggak nyukup 550, ada waktu lagi nggak untuk tes lagi gitu sampai dengan resultnya bisa masuk ke deadline persyaratan. Sebetulnya timing itu juga harus dihitung sih, kira-kira untuk syarat administrasi minta tanda tangan segala macam. Karena saya PNS waktu itu ada proses yang harus minta tanda tangan inilah, tanda tangan itu, terus kemudian ada syarat kesehatan kan, surat apa namanya, keterangan sehat segala macam itu harus semuanya sih harus diperhitungkan sih gitu, kira-kira masuk apa enggak gitu ke deadline. Yang penting sih masuk deadline sih. Kalau saya sih waktu itu pertimbangannya itu karena saya pernah tes 3 kali TOEFL di tempat-tempat berbeda. Pilihannya sih sebetulnya karena itu aja sih, karena jadwalnya yang pas di situ gitu, bukan karena preferensi tempat. Iya. Terus, oke, kita jawabin pertanyaan di IG aja kali ya. Oh ya, sebelum kita jawabin pertanyaan di IG, ini pertanyaannya amannya H-min berapa atau week berapa? Sebenarnya H-1 juga masih nerima sih. Cuma ya hati-hati aja, takutnya nyangkut gitu, nyangkut di server. Iya, saya pengalaman waktu itu H-3 ya. H-3 mau masukin berkas itu nggak bisa. Sampai H-1. Saya ingat banget itu saya 2 hari nggak tidur itu. Cuman ngeklik refresh doang. Itu agak ini sih, agak mengkhawatirkan sih. Jadi emang jangan mepet-mepet lah kalau bisa lah. Kalau emang bisa nggak mepet, ya itulah. Mas Leo, bukannya waktu itu kita ada kendala server terus dia jadi agak diundur gitu nggak sih kalau nggak salah? Iya, itu blessing kita. Iya, blessing in disguise-nya gitu. Jadi Tapi pas 2017 itu memang pelajarannya sih jangan mepet-mepet sih betternya. iya. Karena emang betul servernya. Tapi untungnya waktu itu mungkin karena dari tahun-tahun sebelumnya mungkin masalahnya sama ya Mas Leo ya. Suka mungkin pada ngejarnya di mepet-mepet. Akhirnya servernya iya Indonesia banget lah ya. Terus banyak yang akhirnya gagal tidak terupload, akhirnya nggak bisa. Mungkin ini kita kebagian yang berkahnya kali ya Mas ya, berkah pelajaran dari yang tahun-tahun sebelumnya. Akhirnya ditambah seminggu ya Mas kalau nggak salah ya? Lebih sih, 10 hari kalau nggak salah. 10 hari. 10 hari. Karena saya termasuk yang deadliner dan bersyukur banget bisa dapat itu. Saya nggak tidur itu 1 hari lah nggak tidur, terus sampai terakhir itu nggak tahu ya, ini tips dari saya ya, emang biar gimana doa orang tua sih yang paling mujarab sih. Setuju. Itu asli banget, saya waktu itu nggak tidur, terus akhirnya saya telepon ke rumah. Ini nggak apa-apa ya, sedikit. Ini nggak kontekstual tapi penting menurut saya disampaikan. Waktu itu saya nelpon ibu saya, terus ibu saya waktu itu sih santai aja. Dia habis sholat subuh, pagi-pagi banget soalnya subuh, terus saya bilang, saya cuman bilang, "Ma, ini kayaknya nggak bisa masuk nih ke pendaftarannya," gitu. Karena siang itu saya harus ke Bekasi. Rencana saya mau ke rumah orang tua saya di Bekasi gitu. Dan saya waktu itu dengan sangat berkeyakinan bahwa akses internet di Bekasi itu lebih lambat daripada di Bintaro. Karena beda planet. Jadi waktu itu saya bilang gitu, terus ibu saya dengan santainya, udahlah nggak apa-apa, kalau rezeki ya rezeki aja, kalau enggak ya enggak. Udah nggak usah dipikirin, gitu doang ibu saya dibilang gitu. Itu saya tetap kepikiran tuh, waktu itu paginya saya mesti nganterin istri saya, ada acara angkatannya dia, angkatan Istan,
saya tuh sampai nyari warnet waktu itu. Nyari warnet yang pokoknya saya harus upload lah gitu. Itu nggak bisa upload gitu. Terus akhirnya saya pulang ke rumah di Bekasi, terus kata ibu saya, udah nggak usah megang komputer dulu, udah makan dulu sana. Terus udah habis makan disuruh tidur, udah tidur aja. Terus padahal saya kan kesel banget ya. Ini gimana sih orang jam 4 sore, deadline-nya tuh jam 4 sore kan. Saya ingat sekitar jam 4 sore. Gimana sih kok disuruh tidur? Kamu kan belum tidur, udah tidur aja sana, udah tenang aja gitu. Begitu sekitar terus habis bangun tidur gitu saya disuruh sholat asar dulu, jangan itu dulu. Iya, sholat asar dulu. Terus terus habis itu baru saya ya udahlah bismillah aja lah gitu. Itu lancar banget, tak lancar, peng gitu. Sampai kaget kok internet di Bekasi tiba-tiba kenceng gini sih. ternyata pas begitu udah upload semua, baru baca pengumumannya dari AS bahwa diundur. Tapi gue udah upload di sebelum deadline yang sebelumnya gitu. Karena memang orang-orang mungkin udah baca pengumumannya, jadi nggak ada lagi yang daftar gitu. Gue pikir nggak ada poinnya juga, gue nunda lagi ini, ya udahlah upload aja gitu. Luar biasa sih orang tua sih. Betul. Bro, gue mau ngasih ini video selama berkuliah di Melbourne, boleh nggak? Boleh. Langsung aja sekarang. Foto-foto yang menarik di Melbourne ya, Om Leo ya? Iya. Ini gue stop share ya? Ya, siap. Oke, jadi di Melbourne banyak hal yang bisa bukan di Melbourne aja sih, di mana-mana sebetulnya. Tukang cukur mahal ya, Om Leo, sama ya? Tukang cukur mahal. Kok nggak bisa? Oh, sorry, belum digedein. Gimana sih? Oh, sorry. Share. Sebelah mana sih share? Di share screen. Ada nggak di tengah? Yang hijau. Oh, ntar. Oh iya, ada. Sip. Oke. Sorry. Ya, oke. Mana ya? Kok nggak kelihatan? Yang tombol hijaunya kelihatan nggak, bro? Terlalu. Iya, hijau-hijaunya kelihatan, cuman ini gue di screen gue nggak kelihatan. Oh, belum, sorry. So all Windows. Video dulu deh. Ya, ini foto-foto dulu. Jadi ini yang terkenal di Melbourne. Kok nggak bisa next ya? Ya, ini di Monash. Ada ini, kalau ada yang kenal namanya atau yang belum kenal, ini Profesor Ariel Haryanto, salah satu akademisi Indonesia yang sangat berpengaruh di Australia. Ngajar mata kuliah apa, bro? Enggak, di Monash ini dia, di Monash. Ya, sangat terkenal akan kopinya di Melbourne, jadi ya ginilah kira-kira. Itu kue tuh satu loh, ini satu slice loh ini. Ternyata segede gitu. $12. Gue nggak tahu berapa ini. Ya kayaknya segitu. Gila, gede banget kue. Nah, ini pekerjaan saya. Oh. Saya cleaner, ini part-time job. Gimana caranya? Dan ini tadi ada pertanyaan. Apa tuh? Cara nyari kerja gimana di sana? Banyak sih kerjaan. Banyak. Dari air tasker,
Gumtree. Banyak Kalau banget. yang Nah, tadi ini dari mana tuh? kalau ini kebetulan sama dari jalur orang Indonesia juga sih. Ada orang Indonesia di Melbourne punya perusahaan cleaning lah, mempekerjakan orang Indonesia juga. Tapi lumayan banget. Iyalah. 1 bulan itu kalau pas lagi libur ada 2.000 lebih lah. Kalau lagi libur ya, karena nggak ada kuliah. Nah, Kalau terus libur ini kelihatan nggak unlimited video? Ya? Mana? Video kelihatan nggak? Coba. Kelihatan nggak? Belum. Kelihatan nggak video? Loading kali ya? Kelihatan baru. Oke. Ini video pertama ini Melbourne Marathon. Nah, kenapa saya milih Melbourne? Salah satunya ada ini Melbourne Marathon. Ikutan, Bro? Ya, kalau Ikutan nggak? Ikut gue ini gue lagi ini video dari gue nih. Ini gue lagi ikutan maraton, bukan maraton sih, 10K. 10K. Tapi orang sana emang senang lari ya? Iya, ini salah satu, ini kan masuk kalender lari dunia ya kalau Melbourne Marathon. Jadi lumayan orang-orang pada serius-serius gitu. Gue juga kaget pada saat, orang serius-serius banget, larinya kenceng-kenceng banget. Nah, ini kegiatan pengajian orang Indonesia ini. Ini bazar menjelang puasa. Seru lah, gampang nyari makanan Indonesia tuh bakso. Nah, ini buat yang berhijab mungkin nggak susah juga sih ya di Australia ya? Nggak susah. Nggak. Istri sempat kesana, Bro? Apa sempat liburan nggak? Nah, kebetulan salah satu pop culture yang terkenal di Melbourne itu Star Wars. Gue suka Star Wars dan gue suka lari. Kebetulan ada setiap tanggal 4 Mei itu ada lari malam gitu, night run gitu, Star Wars night run. Nah, gue ikutan itu 5K, tapi ya kayak begini nih. Masuk gimana, ini daerah dark side gitu nih, kekuatan apa namanya, Darth Sidious, Darth Vader gitu-gitulah. Yeah. Tanggal 4 Mei jadi ya gitu. Seruan aja. Nih buat teman-teman yang mau ke Melbourne nih, salah satu keasikannya kayak gini nih. Jadi pengen promo Perth juga, jangan cuma Melbourne aja. Perth bukannya nomor 1 di hati kita ya, Gan ya? Iya dong. Nah, ini kita ada yang udah kangen Perth lagi. Ya, kalau yang ini White Night namanya, Melbourne White Night. Jadi setiap lupa. Ini menjelang spring ya. Ini pas winter menjelang spring ada kegiatan gini. Harry Potter salah satu pop culture yang terkenal. Jadi gedung-gedung tuh ditembakin laser gitu, temanya Harry Potter. Ganti-ganti sih temanya, macam-macam sih. Pas sama nih di Perth juga ada nih. Cuma temanya apa, Mbak Revi? Iya, gratis dan enaknya gratis. Kayak anak-anak. Nah, warna-warni kemarin color. Yeah. Oke. Nah, ini barbecue. Barbecue juga salah satu budaya Aussie nih. Banyak taman di Aussie, banyak taman, terus barbeque-nya gratis. Ini keluarga saya di Melbourne. Kebetulan emang ini masih saudara, jadi enak juga punya saudara di Melbourne. Sama sih. Salah satu alasan kenapa gue milih Perth juga karena ada tante gue di sana. Tante dari istri sebenarnya.
Tapi kan Iya. lumayan bro, hemat-hemat berapa? $500 Iya, sebulan. betul. Nah, ya ini juga ada sporting event juga lumayan banyak. Ada MotoGP, ada F1, ada Australia Open. Kalau di Melbourne ada kayak gitu. Sempat nonton nih? Wah, nonton. Hmm. Nah, tuh. Ini Rossi nih. Ini pada saat Rossi memimpin balapan. Cuman itu doang sih, memimpin balapannya. Nah, ini acara di kampus, jadi setiap semester itu ada acara penyambutan, ini namanya OWIC, Orientation Week. OWIC, Nah, ya. itu pasti ada kayak gini, bagi makanan gratis, ya ini Unimelb kayak gitu. Nah, ini ada festival di dekat rumah, namanya Sydney Road Festival, jadi 1 hari gitu, jalanan ditutup, terus lokal community tuh bareng-bareng bikin acara kayak gini, ada makan-makan, musik, semua gratis. Oke, itu sih udah habis. Oh ya, ini kuliahnya. Akhirnya ada video kuliah. Ini apa ini? Ya, ini sesi kuliah. Kok kayak sidang gitu, bro? Iya. Jadi kita disuruh ada namanya mata kuliahnya Nature of Governing. Jadi kita disuruh kayak oke, lo ini ada, coba lo ngasih isu sesuatu gitu, terus kita kayak ngomong di depan member of parliament gitu, jadi emang benar-benar kayak sidang gitu. Karena kan kalau konteksnya jurusan gue tuh lebih banyak ke konteks parliamentary dan government, jadi ya gitulah. Hubungannya sama DPR, yang dilatih itu sih sebetulnya. Terus apa lagi ya? Oh ya, untuk OWIC itu sendiri, memang teman-teman kalau misalnya jadi ke sana dan terima di sana, di OWIC itu selain orientation juga apa? Klub-klub ya, klub-klub yang ada di kampus apa aja gitu. Nah itu informasi-informasi. Cuma lebih ke apa ya? Kalau gue ngelihatnya sih lebih ke kayak buat anak-anak undergrad nggak sih? Iya, banyak kan undergrad sih. Buat anak-anak undergrad biasanya. Kalau master sih udah, ya paling kalau untuk goodie bag gratis, nah kayak gitu tuh. Iya, yang diincar itu aja sih, sama gratisan dapat susu gratis, dapat Pepsi gratis, alat cukur gratis, banyak sih freebies-nya kan, ngincar kayak gitu. Oh iya, apa kalau di mana-mana di Australia sebenarnya part-time job gampang, jadi nggak susah part-time job, nggak cuma di Melbourne, di mana-mana gampang, cuman masalahnya emang manage waktu. Kalau pengalaman saya dulu pada saat awal-awal, saya salahnya adalah kan nyampe ke Australia itu bulan Juni. Nyampe Australia bulan Juni, bulan Agustus tuh saya udah kerja. Itu salah banget sih itu. Jadi pada saat 2 mata kuliah pertama tuh nilai saya untungnya nggak nyampe pas ya. Apa namanya? Di atasnya pas. Itu sih penyesalan terbesar sih sebetulnya. Kalau bisa sih dipelajari dulu sih kehidupan perkuliahan gimana, baru part time, karena tugas utama kita sebetulnya kuliah bukan part time. Tapi emang dolar itu menggiurkan sih. Tapi ya sih emang itu trade off-nya sih teman-teman. Kayak gue itu dulu waktu kuliah itu kenapa ngambil nggak part time sih, kalau gue lebih ini apa casual, jadi bisa dipanggilnya. Karena khawatir itu tadi sih sebenarnya. Terus kalau yang kuliah adalah yang kerja adalah pasangannya, ya mungkin itu lebih menggiurkan lagi sih. Iya. Rata-rata kalau casual berapa ya? Dapatnya sekitar 15 ya per hour ya? Kalau casual di tempat gue 27 malah, bro. Oh, lu yang casual resmi ya, bukan yang cash on hand ya? Bukan. Kalau cash on hand memang rata-rata sekitar 11 sampai 15, 18 lah paling tinggi itu. Iya. Tapi memang apa ya, kayak UMR-nya di sana tuh memang gede sih dasarnya. Iya. Dibandingin negara-negara OECD ya, Amerika aja cuma $8 kalau nggak salah sejam. Jadi Australia hampir, emang paling gede sih kalau yang itu. Tapi sekali lagi jangan jadi tujuan utama ya.
Jangan Seru sampai sih. kuliah mengganggu kerjaan. Teman-teman gue prinsipnya begitu. Aduh. Tapi ya Iya. monggo lah, itu apa? Yang penting manage waktunya sih memang. Eh, Ya, Kalau gue trade sih off lebih lah, ke trade ini off. sih, karena kalau gue waktu itu part time itu gantiin orang Indonesia juga, jadi dia mau back for good nyari pengganti. Dia back for good nyari pengganti, lu bisa nggak gantiin gitu. Ya pada saat itu ya udahlah nggak apa-apa lah gitu, gantiin gitu. Dan ternyata emang pada saat awal-awal karena baru kerja juga, jadi belum tahu caranya ngerjain secara cepat gitu. Jadi dan duitnya ternyata gila lumayan ya, dapat segini. Dapat segini gitu, seminggu $400 gitu. Wah. Bisa beli iPhone baru. Kacau sih itu sih emang sih. Terus Godaan. tahu-tahu pas nggak sempat belajar, tahu-tahu wah gila udah mau deadline gitu. Itu sih kacau sih, salah sih itu, salah. Oh iya, untuk part time, kalau untuk yang pasangannya part time, jadi teman-teman kalau misalnya bawa ya kuliah terus bawa pasangan, memang pasangan itu sendiri nanti akan dapat student visa juga statusnya, dan status bekerjanya itu sama dengan kita, dengan pelajar lah. Pelajar itu kalau untuk S2 jatahnya itu 40 jam per 2 minggu ya bro ya? 20 jam per 2 minggu. 20 apa 40? 20. 20 per minggu kali? 20. Enggak, 20 per fortnight. Oh, 20 ya per fortnight ya? Tapi spouse-nya 40. Oh, spouse-nya 40. Mm-mm. Nah, itu. Jadi, ya walaupun student visa, untuk pasangan ya tetap bisa cari kerja lah. Kalau Terus, untuk beasiswa sendiri sebetulnya kalau cuman sendirian sih lebih dari cukup ya, karena kan dapatnya 1 bulan itu sekitar 2.500, living cost sekitar 1.000 sampai 1.500 lah kalau mau tinggal agak jauh dari kampus gitu. Tapi tetap masih bisa nabung sih sebetulnya kalau nggak head on gitu. Iya. Apalagi Tapi kalau sendiri kan bisa share juga kan? Tinggal iya, bisa share sama temen gitu. iya. Kalau di Melbourne sendiri, kalau di dalam kota itu untuk kamar itu sekitar kalau untuk kamar itu sekitar 1.000 per bulan lah. Share ya. Share itu 1.000. Tapi itu benar-benar di pusat kota ya. Oh iya. Benar-benar di pusat kota dekat kampus, semua nggak perlu transport lah intinya lah, bisa jalan kaki kemana-mana. Kalau 1.000 yang per week bro? Apa per? nggak per bulan. Oh per bulan. Per bulan. Oh iya. Kondisi yang bukan apartemen mewah ya, yang biasa-biasa aja. Tapi kalau misalnya mau lari ke suburb kayak saya, itu rata-rata per orang itu sekitar 500-an lah, 400 sampai 500 per orang, 500 lah. Jadi per bulan ya segitu sih. Jadi masih cukup banget kalau sendiri. Tapi kalau bawa keluarga jelas ngepas sih 2.500. Karena rumah kalau di suburb itu sekitar 1.500 yang 2 kamar. Ya sisanya buat makan dan segala macam ngepas banget sih emang. Iya. Memang pengalaman gue waktu kuliah itu karena casual, ya emang sangat ngepas sih. Tujuan gue sih waktu itu yang penting gue bawa keluarga aja udah selesai. Yang lainnya udahlah history aja udah. Nah ini kemarin gue sempat di episode yang pertama memang untuk terbatas sempat bagi-bagi tips untuk managing budget ya. Jadi teman-teman untuk beasiswa AS khususnya itu kan kita akan dapat ketika kita mendarat di Australia 3 hari kemudian itu kita akan dapat biaya yang 5.000 itu namanya establishment allowance ya. Nah itu sekali dapat 5.000. Nah biasanya sih larinya ke bon itu uang muka sewa rumah yang dibayar. Kan kalau di sana kan bayar rumah kan mingguan ya bro ya. Nah bon ini biasanya atau 2 per 2 minggu lah. Ada juga sih yang 1 bulan langsung. Nah bon ini untuk
4 minggu sewa. Kalau misalnya sewanya rumahnya 250 per bulan, ya udah bon ini $1.000. Terus OSHC, ini OSHC upgrade khususnya kayak saya misalnya bawa keluarga. Nah, uang dari establishment allowance ini yang saya sisihkan untuk asuransi anak istri. Kalau untuk asuransi awardee sendiri kan memang sudah ditanggung sama penyedia beasiswa ya, baik LPDP maupun beasiswa lainnya pasti akan menanggung biaya asuransi kita lah. Terus untuk equipment, buku-buku sebagainya yang awal-awal ya bisa dari establishment allowance. Lalu selain establishment allowance juga ada stipend atau uang saku beasiswa yang dapatnya itu per 2 minggu. Kayaknya masih 1.150,8 ya per 2 minggu kan, 2.300-an lah bersih-bersihnya. Nah ini biasanya larinya sih ke accommodation kayak uang minggu, uang sewa rumah, terus mobile service kalau misalnya kita langganan operator seluler, di sana paketnya juga udah lengkap sih kayak internet, telepon ke Indonesia, apalagi Optus misalnya. Optus itu udah nyiap mereka untuk yang harga $36 itu kita dapat nelpon 3 jam ke Indonesia sama berapa ratus SMS gitu ya, lumayan lah. Walaupun nggak kepake sih karena kita nelpon ke Indonesia biasanya pakai WhatsApp juga cukup. Sama variable cost itu kayak utility bill, gas, air, listrik segala macam, terus belanja sehari-hari, transport. Nah ini sudah udah cukup pakai stipend. Nah, untuk additional income ini yang tadi Mas Leo kerja atau saya kerja sebagai casual, nah ini bisa buat saving, bisa buat traveling, bisa buat entertainment, bisa buat bangun rumah ya bro. Bisa bro, bisa banget. Terus kayak kalau beli mobil, Mbak Repi gimana mau komen Mbak Repi? Waduh, karena saya nggak kerja jadi bingung ya. Karena saya juga bawa bayi, jadi nggak memungkinkan untuk bekerja. Tapi suami bekerja, alhamdulillah. Casual, biasanya sih dapat 20 jam per minggu. Tapi karena COVID berkurang. Oh iya, Miss Mostin stop dulu kan. Jadi suami saya dapat kerjaan dari seperti kata Mas Febri juga. Jadi kadang-kadang teman-teman yang back for good suka kasih kerjaan ke teman-temannya lagi. Kalau untuk kerjaan ya, biasanya sih kalau awardee-nya yang perempuan, maksudnya ibu-ibu itu mereka tidak bekerja biasanya, kecuali yang anaknya sudah agak besar-besar ya, mungkin bisa mereka kerja gitu. Tapi kalau untuk yang anaknya masih balita atau bayi gitu sulit ya sepertinya saya sendiri untuk bisa membalance antara jam kuliah dan mengurus anak, terus ditambah COVID yang online yang seperti kata Mas Leo, bener lebih capek, lebih ribet, lebih susah, dan ya perlu adaptasi lagi jadinya karena agak berat. Tapi kalau untuk cari kerja, kebetulan banget mungkin kalau di Melbourne, mungkin karena kotanya hidup ya Mas Leo, jadi bisa bilang agak lebih mudah. Kalau di sini ada, tapi mungkin tidak semudah di kota seperti Melbourne kali ya. Apanya tuh, Vi? Cari kerjanya, Mas. Oh, cari kerja. Jadi di sini, maksudnya yang untuk bisa dapat pekerjaan yang ini ya, jadinya kalau teman-teman di sini yang belum bisa dapat pekerjaan yang dari pemberi kerja gitu, misalnya mereka Uber Eats gitu. Rata-rata mereka Uber Eats dan itu lumayan banget juga sih buat mereka yang suka sepedahan macam ininya Mas Febri ini, kolega-koleganya Mas Febri, ya yang uang itu tadi Mas tadi kan kalau Mas Leo kan bangun rumah. Halo, putus. Ya, koleksi. Jadi, tadi juga ada yang nanya kan soal bagaimana cara mendapatkan bukan kaitannya sama akomodasi kalau bawa keluarga. Kalau misalnya yang berkeluarga itu laki-laki, maksudnya awardee-nya adalah laki-laki, saran saya untuk datang terlebih dahulu saja untuk bisa dapat ngurus
akomodasi dan kawan-kawannya. Karena kebetulan kemarin saya awardee-nya dan saya punya bayi usia 6 bulan, jadi tidak mungkin saya tinggalkan. Itu memang agak tricky dan penuh dengan perjuangan. Ya, ada yang mau menampung Mas Febri, jadi biasanya kita nyari-nyari bisa kontak teman yang sudah ada di kota yang kita tuju, universitas yang kita tuju, kontak mungkin mereka ada yang punya room yang bisa kita pakai dulu, misal mau langsung barengan. Tapi betternya memang udah establish dulu di sini baru kita bawa keluarga sih, itu lebih tenang untuk keluarga dan lebih tenang untuk kita juga gitu. Terus kalau misalnya datangnya pas winter, Juni, intake-nya yang Juni, ya itu keluarganya juga harus siap-siap karena kita kan misalnya bawa keluarga itu nggak cuma tentang diri kita, tapi tentang anak-anak misalnya. Itu agak berat, maksudnya apalagi waktu itu saya pengalamannya bawa bayi dan itu pas lagi winter, pas sampai itu 1 derajat. Waktu itu saya belum sewa di tempatnya Mas Febri, saya sewa di tempat teman yang satu lagi, dan yang empunya rumah lupa menutup jendelanya, dan itu kami frozen di dalam kamar. Ya ceritanya ya itulah. Jadi untuk dapat pekerjaan sebenarnya tergantung kotanya, tapi sebenarnya peluang itu selalu ada. Kadang-kadang peluang emang nggak cuma datang dari cara kita cari dari website-website, tapi yaitu teman-teman yang back for good. Jadi nimbrung aja di grup, aktif di grup, terus nanya-nanya, sharing-sharing bisa. Sebelum kita datang kan biasanya kita, kalau saya waktu itu sudah positif dapat di UA, saya langsung dicemplungin sama senior saya, Mas Febri, ke grupnya UA, dan di sana saya bisa berinteraksi sama teman-teman yang sudah ada di sana dan bisa banyak tanya-tanya sebenarnya. Jadi terus mungkin tadi teknis tentang gimana cara dapetin beasiswanya udah disampaikan sama Mas Febri sama Mas Leo yang ahli-ahlinya, memang ahlinya dan pintar. Kalau saya kebetulan yang bagian beruntung. Jadi kalau menurut saya benar kata Mas Leo, doa orang tua dan doa keluarga itu penting banget. Saya nggak seperti Mas Leo sih, saya daftar diam-diam, tapi niat saya memang saya mau daftar beasiswa ini, saya niatkan untuk ibu saya. Baru saya daftar sekali AAS, karena waktu tahun sebelumnya saya mau daftar, saya gagal upload karena deadliner. Kemudian atas bimbingan dan kesabaran Bapak Febri, jadi kalau yang mau minta bimbingan bisa langsung ke Paman. Di tahun 2017 saya berhasil upload sekali coba, walaupun pas-pasan, maksudnya saya IELTS-nya cuma 6, writing saya sama kayak Mas Leo 5,5. Tapi sayangnya saya nggak seberuntung Mas Leo dapat 6 bulan, malah saya pengen dapat 6 bulan. Saya cuma dapat 4,5 bulan. Jadi intinya sih jangan takut nyoba, selama udah ngikutin apa yang sudah dirunut sama OASIS dan additional statement yang setelahnya itu, tinggal banyak doa. Kalau misalnya sudah bagian kita pasti dapat sih. Waktu saya pengalaman saya waktu wawancara, maaf saya memang bahasa Inggrisnya nggak bagus, jadi saya sempat ngomong bahasa Indonesia, Mas Leo. Kalau Mas Leo kan pakai bahasa debat ya. Kalau saya sempat lupa, saking tegangnya saya karena profesornya yang dari Indonesia itu lebih galak daripada profesor yang dari Australinya, bikin saya grogi. Terus saya hilang kata-kata. Saya jawabnya gini, Pak, kata-kata bahasa Inggrisnya ini apa ya Pak? Sampai saya ngomong kayak gitu. Dan itu saya berapa kali saya ngomong sama Mas Febri, nggak yakin kan, ini saya nggak bisa. Masa saya ngomongnya pakai bahasa Indonesia gitu kan. Bahasa ini apa ya Pak ya kalau bahasa Inggrisnya? Kemudian dibantu sama si Bapak sini sih itu. But somehow ya, mungkin bagian saya beruntung, alhamdulillah. Rezeki ibu saya mungkin. Jadi kalau menurut saya, soal teknis itu kita penuhi, setelahnya itu yakin aja. Tapi kalaupun memang belum rezeki kita tahun ini, jangan lupa tahun depan masih ada, gitu aja sih. Yeah. Terus di Australia ini, alhamdulillahnya sih, walaupun mungkin dulu saya mimpinya bukan ke Australia, tapi alhamdulillah dapat dari Australia. Sistem pendidikannya bagus banget.
memang beda sama Indonesia tentang critical thinking. Jadi di kelas itu kadang-kadang apa ya, emang buka debat si dosennya, dan kadang si dosennya sendiri itu bisa kebawa sama omongan pendapatnya si mahasiswa gitu, kalau menurut dia make sense. Terus enaknya lagi di sini itu mental well-being si siswanya itu sangat diutamakan, karena mereka paham apa ya, apalagi kita yang mother tongue-nya bukan English gitu, yang mother tongue-nya English aja sulit untuk bisa survive di dunia pendidikan sini, apalagi kita yang bukan mother tongue-nya English. Jadi mereka selain itu juga mereka sadar kalau kita itu tinggal di negara orang yang butuh coping dengan kondisi baru tanpa support yang ada di Indonesia. Jadi mereka memang mental well-being kita sebagai manusia itu utama banget di sini. Jadi banyak dukungan, banyak support. Kayak tadi yang dikasih tahu Mas Febri, banyak workshop-workshop yang bisa ngedukung. Kalau pinter bagi waktunya itu bermanfaat banget. Sayangnya saya masih struggling. Kalau Mas Leo di atas pas tadi karena kerja mengumpulkan dolar, karena kalau saya di atas pas karena netein anak, ngurusin anak maksudnya. Lebih mulia malah. Jadi betul. jadi ya pokoknya kalau untuk yang ibu-ibu saya encourage ekspektasinya jangan terlalu tinggi, terima perfeksionisnya. Kalau memang bisa perfeksionis bersyukur, tapi kalau tidak bisa, kadang kan kita punya ekspektasi sendiri ya. Kita pengen perfeksionis karena standar kita ada standar sendiri gitu. Tapi ketika kita di sini tuh, saya sebagai ibu gitu, ibu baru, terus ngurus semua sendiri, mikirin semua juga sambil balance sama kuliah itu jujur berat. Jadi kadang standar kendalanya itu di diri sendiri. Ketika nulis itu memang writing-nya nggak terlalu bagus, terus kendala untuk bisa perfeksionis itu suka bikin malah kesulitan untuk menyelesaikan tugas-tugas. Jadi kalau misalnya pada awal-awal masa adaptasi, mungkin saran saya untuk para ibu-ibu yang akan ada di sini itu yang penting sehat, yang penting kuliahnya bisa lancar, itu aja dulu. Itu sih. Maaf kepanjangan, Mas. Saya nambahin juga sih mengenai pilihan kampus ya. Saya waktu awal memang sudah masukin University of Melbourne sama satu lagi Australian National University, ANU di Canberra. Kenapa pilihan saya itu? Karena memang kalau di waktu saya tetap harus riset ya, nggak bisa kita, pokoknya gue pengen di Melbourne. Sebetulnya sih enggak, saya milih itu karena memang public administration itu di Australia yang bagus di dua itu. Menurut riset yang saya lakukan ya, jadi karena saya milihnya public administration, yang dua itulah yang leading di Australia gitu. Walaupun pada saat perjalanan saya PDT sempat tertarik juga ke universitas lain seperti Flinders University gitu. Dan pada saat saya ada di AS itu enaknya ada sesi namanya University Day. Jadi kita kayak dibantu gitu. AS itu mendatangkan perwakilan kampus-kampus dari seluruh Australia untuk datang dan kita bisa kayak konsultasi gitu. Nah, salah satu lupa nama bapaknya itu siapa ya? Pokoknya dia yang bisa ngarahin kita ngambil jurusan apa gitu. Nah, itu si konsultan itu pada saat itu saya nanya, saya mau ngambil public administration, bagusnya di kampus apa gitu. Dia jawabannya kalau public administration di mana aja sama aja gitu di Australia. Karena memang penekanannya itu lebih ke pemerintah Australia itu kan federal Commonwealth ya. Jadi ada federal. Jadi ada state sama ada federal government. Jadi ya pasti akan beda-beda juga gitu. Dan mereka memang mengedepankan lebih banyak policy state. Jadi yang saya pelajari itu kacamatanya tuh Victoria State terus gitu. Itu yang harus kita itu bakalan kaget sih. Karena Indonesia kan
kebijakannya kan nasional biasanya gitu. Begitu di Australia itu paradigmanya itu selalu state gitu, state of Betul, Victoria, betul. state of Victoria. Jadi kita di awal sih itu yang lumayan bingung sih saya sih gitu. Ini kenapa state terus gitu ya. Terus baru kemudian itu apalagi saya public administration ya, hubungannya sama politik. Jadi harus paham politik state itu kayak gimana gitu. Leading parties-nya itu apa gitu. Tapi kebetulan pilihan saya akhirnya jatuhnya ke University of Melbourne. Begitu kuliah saya kaget lagi sebetulnya gitu. Ternyata di jadwal kuliah saya semuanya itu intensif. Nggak ada kuliah yang reguler kecuali mata kuliah yang pilihan ya. Karena kayaknya sekarang semuanya diarahkan ke 1,5 tahun semua sih programnya sih. Nggak ada yang 2 tahun sih. Saya kebetulan masih dapat yang 2 tahun jadi bisa ngambil elektif yang rada banyak. Nah itu kuliah itu satu mata kuliah itu maksimal 4 hari 5 hari gitu satu mata kuliah. Jadi mata kuliah pertama saya itu di bulan Juni. Bulan Juli. Bulan Juli, mata kuliah pertama saya bulan Juli. Itu 1 minggu. Terus ada kuliah lagi di bulan Agustus, 1 minggu lagi. Jadi selama semester pertama saya ngambil 5 mata kuliah. Harusnya sih 4 mata kuliah, tapi saya ngambil 5 mata kuliah. Itu 4 mata kuliah yang saya ambil, 3 mata kuliah yang saya ambil itu, 4, 3 apa 4 ya? Itu 1 bulan 1 mata kuliah gitu, dan itu agak ngeganggu saya. Karena terbiasa di Indonesia dikasih makan ya, disuapin gitu ya. Biasanya kan kita kuliah datang dikasih materi gitu. Begitu di sini, tahu-tahu udah deadline aja nih, saya belum ngapa-ngapain nih, saya belum baca apa, yang bacaan yang dari dosen itu ternyata sangat terbatas. Saya begitu make cuman segitu, nilai saya jadi dikit banget gitu. Satu paper yang 1.500 itu teman-teman saya citationnya referensinya bisa sampai 10 gitu. Itu berarti 1.500 dia baca 10 paper gitu. Nah, kalau yang misalnya sekitar 3.000 gitu, saya berarti harus baca sekitar 20, 25, 30 paper gitu. Itu nggak saya lakukan gitu ya. Jadinya ya nilai saya pas-pasan juga. Itu kalau Unimel kayak begitu sih. Nah, pada akhirnya semester 2 saya memutuskan saya nggak bisa lagi kayak begini nih gitu. Saya harus ngurangin waktu part time saya. Wah itu pas semester awal tuh banyak banget duit saya tuh. Godaan. Tapi semester 2 saya rem gitu, udahlah. Yang penting nilai gue harus membaik nih gitu. Akhirnya saya meluangkan waktu untuk belajar, dan itu penting banget untuk mahasiswa master untuk belajar itu harus didisiplinkan gitu. Apalagi kampus saya yang jarang kuliah ya, itu udah pasti kita akan keteteran kalau kita nggak belajar gitu. Karena waktunya kan fleksibel banget gitu. Iya. Kadang jadi efek berantai juga ya bro ya, karena misalnya satu semester ada 4, yang satu kelewat deadline-nya, wah itu udah jadi kayak multiplier effect gitu ke mata kuliah yang lain kalau di UWS seperti itu sih. Iya. Sama oh iya, di ini tadi ada yang nanya biaya SD kan, biaya SD. Transport dulu apa SD dulu nih? Mas Leo ada ini nggak? Masih ada waktu nggak nih? Santai. Masih begadang. Masih begadang. Kita buka sesi 20 menit lagi kali ya, kita lanjut minggu depan aja ya untuk Family Life kalau misalnya teman-teman Iya, Family Life kayaknya minggu depan aja. Cuma untuk singkatnya aja, kalau untuk SD di Australia memang gratis teman-teman semua. Yang membedakan antara beasiswa AS dengan beasiswa lain dari Indonesia itu mungkin hanya di bridging-nya. Kalau untuk beasiswa AS, untuk anak SD, ketika bridging,
bridging itu kayak martikulasi lah, pelajaran bahasa intensif. Nah, untuk award di AS memang ada kelebihan gratis kalau itu nggak bayar lagi. Tapi kalau untuk beasiswa lain di luar AS memang per anak itu harus bayar sekitar $1.000 dan itu sangat lumayan sih, padahal cuma bridging doang yang sebenarnya sih apa ya, aktivitasnya hanya bikin tulisan sehari-hari, ngelog apa ya bikin diary, terus aktif ngomong, nanti dibikin kelas itu sendiri, aktif komunikasi, seperti itu aja sih. Terus untuk upgrade OSHC untuk anak lebih dari 1, 2 anak, 3 anak itu harganya sama. Kalau saya kemarin itu nambah 4.400. Nah ini nih. Kalau dari saya sendiri sih 1.400 itu memang sudah ditanggung sama AS, dan untuk tambahannya ya ini 4.400 itu yang saya sisihkan dari establishment allowance itu sih. Terus untuk transport, nah ini nih yang membedakan antara Perth dan Melbourne ini di transport. Kalau di Perth itu semua mahasiswa, anak sekolah sampai dengan tertiary student itu dapat concession. Kalau di Melbourne cuma S3 doang ya kalau nggak salah ya, Bro? Enggak, sampai S1 doang. Sampai 1 doang? S2 berarti masih dapat concession? Oh, sorry. Concession itu sampai S1 doang, S2 enggak. Oh gitu. S3 juga enggak? S3 enggak. Nah, concession itu kayak ini teman-teman, kayak diskon lah. Yang tarif transport bis misalnya yang biasanya ya bisa sampai 70% lah potongannya itu, dan itu lumayan banget sama. Terus kalau misalnya event-event kayaknya sama ya, kayak MotoGP itu dapat concession nggak sih? Kalau event iya, kalau event malah dapat concession. MotoGP dapat concession, F1 dapat concession. Itu sih. Cuman konser musik aja yang enggak. Sering ya, Bro? Konser musik mahal. Nggak, gue kemarin nonton YouTube, terus kemarin mau nonton Queen, terus udah mulai itu kan corona kan segala macam. Iya sih. Oke, mungkin untuk family life kita bahas minggu depan ya. Nanti saya reshare lagi, karena kemarin itu untuk episode 1 itu saya hanya bagi untuk teman-teman Plurk aja, media sosial yang sudah terabaikan. Nah, nanti kita akan buka lagi lah buat teman-teman di sosmed lain. Jadi, stay tune minggu depan. Mas Leo, makasih banyak. Siap. Untuk bagi-baginya. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan? Nggak ada sih. Kalau, sedikit deh. Mungkin kalau Unimelt pasti sih pressure-nya tinggi karena reputasi ya. Karena reputasi kampusnya, tapi terus terang aja tetap bisa kok. Artinya nggak usah terlalu takut. Tapi yang jelas sih kalau untuk AS sendiri, kalau mau ke Australia, mendingan AS. Kalau saya sih itu sih poinnya sih. Kenapa AS? Karena ya tadi ya udah dijelasin kan, sekolah gratis, kalau bawa keluarga sekolah gratis, terus kemudian bantuan dari kampusnya juga lumayan, ada namanya SEO. SEO itu lumayan bantu, jadi kita kalau misalnya mahasiswa biasa harus hadapan sendiri sama administrasi di kampus, kalau di Unimelt SEO-nya ada 3 orang, lumayan banget, banyak. Jadi sangat SEO itu membantu. singkatan dari Student Contact Officer. Ya, Student Contact Officer. Jadi itu dia ngebantu sampai kita nyari rumah pun bisa konsultasi ke dia gitu. Di kampus juga disediain sih. Saya sempat pada saat nyari rumah itu ada kayak webinar gitu juga, sama ada webinar gitu. Dikasih lah nyari part-time juga, suka diiklanin kadang-kadang part-time di kampus gitu kan, di kampus juga suka banyak juga. AS lah kalau AS. Yang penting sih itu aja sih, syarat administrasi. Jadi ini juga ya, mungkin kalau saya kemarin ada teman yang sempat nanya ke dia nggak diterima di AS, terus ditanya kenapa saya nggak diterima gitu, terus dia bilang waktu itu jawabannya sih karena AS ngelihat yang ditawarkan sama si calon awardee ini belum sesuai sama yang kebutuhannya AS kan, biar gimana kan ini ada supply and demand juga sih.
dia akan melihat itu gitu. Nah, kalau misalnya ada teman-teman di pajak di sini, ada teman-teman di pajak mungkin saya bikin ada teman bikin pola gitu. Untuk teman-teman yang di kantor pusat, AAS itu akan ngambil 1 orang dari tiap direktorat. Itu di kantor pusat. Kalau nggak percaya, coba cek aja data sebaran penerima beasiswa AAS tahun-tahun sebelumnya. Pasti akan kelihatan cuma satu orang dari setiap direktorat atau eselon 2. Sementara kalau misalnya di KPP, di kantor pelayanan pasti ada. Ya, pasti adalah dari Pratama berapa orang, dari Madya berapa orang, dari LTU berapa orang. Karena dia berusaha untuk sebarannya juga, distribusinya juga menyeluruh gitu. Jadi kalau misalnya ada 2 orang dipanggil interview, udah yakin pasti peluangnya 50-50 itu. Serius. Oke, itu aja, Bro. Nah, oh ya, satu lagi mungkin tambahan sedikit. Di Australia ini nggak kayak Indonesia. Kalau Indonesia itu memang high power distance ya. Jadi kayak ranking itu, wah, itulah dipandang. Kalau di Australia itu lebih kepada strukturnya itu flat. Jadi teman-teman misalnya kayak Om Calip nih. Om Calip saya kebetulan nge-review punya Om Calip juga. Misalnya milih QUT, Queensland University of Technology, di atas Unimap itu nggak ada masalah. Kenapa milih universitas ranking sekian kok dibandingkan universitas nomor 1, itu nggak ada masalah sama sekali. Dan yang penting itu memang di spesifik aja, karena cara kita lolos ke AS ini memang kita harus spesifik program kuliah yang kita tuju itu apa, yang kita cari ilmunya apa, dan yang akan hendak kita aplikasikan kembali di Indonesia itu apa. Memang seperti itu sih. Dan kalau tugas kuliah ya relatively balik lagi ke kitanya sih ya Bro ya. Ya. Ya, mungkin itu aja teman-teman. Kalau misalnya ada pertanyaan atau itu saya nyantumin nomor WhatsApp juga tuh di chat box. Nah, bisa hubungi saya atau Mas Leo juga, Mbak Revi juga. Nah, nanti minggu depan ada waktu nggak, Bro? Oh, bagi-bagi lagi. Minggu depan udah puasa ya, Bro? Iya ya. Puasa waktunya kapan ya enaknya ya? Ngabuburit kali. Ngabuburit ya. Berarti waktunya waktu Melbourne. Iya, bisa. Kita ngabuburit aja, jadi nggak malam minggu bersama paman lagi, tapi ngabuburit bersama paman kali ya. Sambil nunggu maghrib. Oke, teman-teman. Mas Leo, terima kasih banyak nih untuk waktunya. Sama-sama. Udah bagi-bagi untuk teman-teman semua yang udah ngedengerin ocehan-ocehan kami. Mohon maaf untuk segala kesalahan. Mbak Revi, teman-teman semua, terima kasih. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Mbak Revi, ada yang mau disampaikan terakhir? Terima kasih Paman sudah sharing-sharing. Sering-sering ya. Oke deh. Ya, makasih semuanya. Bang Leo, makasih banyak. Sampai ketemu nanti di Sahli. Ada Evan nih, ada Evan Pagabean nih di sini nih. Salah satu pegawai Sahli juga nih. Bang Evan. Wah, oke, siap. Terima kasih Paman dan teman-teman. Oke deh. Dadah. Semuanya. Oke, makasih semuanya. Bye. Sampai jumpa di meeting selanjutnya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.